MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan salah satu bentuk dari kerjasama dan integrasi ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk membentuk pasar tunggal guna memenuhi kebutuhan konsumsi regional, sekaligus sebagai peluang pasar yang lebih luas dan mudah bagi negara-negara di ASEAN. Bergabungnya Indonesia ke dalam MEA diharapkan mampu mendukung dan meningkatkan nilai ekspor-impor yang ada. Akan tetapi pada pelaksanaannya, posisi Indonesia di dalam MEA belum begitu menguntungkan. Sehingga dari permasalahan tersebut kami ingin menjelaskan keadaan dan dampak bergabungnya Indonesia ke dalam MEA terhadap nilai ekspor-impor Indonesia ke depannya. Metode yang kami gunakan untuk membahas permasalahan ini adalah dengan mengumpulkan serta menganalisis data sekunder menggunakan kajian literatur dengan membaca, mencatat, mengolah, dan mengkaji beberapa literatur pustaka yang telah kami kumpulkan. MEA memiliki peluang yang cukup besar bagi negara Indonesia. Lalu, apa saja modal yang dimiliki oleh negara Indonesia untuk bergabung di dalam MEA? Yang pertama, Indonesia merupakan negara terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Indonesia memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara dengan 250 juta penduduk, pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia yaitu sebesar 5,7% setelah Tiongkok dan India. Indonesia sebagai salah satu pendiri dan pemimpin ASEAN, serta memiliki nilai PDB terbesar di negara ASEAN. Kondisi ekspor Indonesia dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, tetapi dilihat dari tren yang terjadi di tahun 2013 hingga 2015, ekspor Indonesia mengalami penurunan. Sementara itu, pada tahun 2016, ekspor Indonesia mengalami peningkatan, walaupun besar perubahannya masih sangat kecil. Kondisi ini sangat dimungkinkan terjadi akibat peran MEA terhadap Indonesia. Tetapi, ekspor terhadap produk primer selalu mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Bila dilihat dari impor, pada awal MEA memang memberikan dampak negatif, di mana impor turun drastis. Dalam kondisi ini, Indonesia patut mewaspadainya. Kondisi tersebut sangat berfluktuasi hingga saat ini. Melihat kondisi tersebut, Indonesia seharusnya tidak berbangga hati terlebih dahulu, karena sebagian besar surplus yang ada merupakan surplus yang terjadi di negara-negara yang memiliki tingkat daya saing yang lebih rendah dibanding Indonesia. Parahnya, sebagian besar surplus perdagangan terjadi pada nilai transaksi yang relatif kecil. Sementara itu, defisit malah terjadi pada negara-negara dengan transaksi perdagangan yang cukup besar. Pada kenyataannya, posisi Indonesia di dalam MEA belum begitu menguntungkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya mindset masyarakat Indonesia yang belum berani untuk bekerja sama di dunia internasional atau cenderung inward looking. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu melihatnya sebagai peluang, terbatasnya jumlah SDM yang kompeten, serta adanya perbedaan sudut pandang antara pejabat pusat dan pejabat daerah. Lalu, strategi apakah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Yang pertama, peningkatan daya saing global. Dilakukan dengan penataan lahan dan kawasan industri, serta pelatihan kepada generasi muda untuk menyiapkan SDM yang lebih kompeten. Strategi yang kedua yaitu pengamanan pasar domestik. Dilakukan dengan peningkatan pengawasan ketentuan impor dan ekspor dalam MEA, serta memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri. Strategi yang ketiga yaitu penguatan pasar ekspor. Strategi ini dapat dilakukan dengan penguatan peran perwakilan luar negeri, pengembangan trading house, promosi pariwisata, serta pemetaan potensi ekspor produk UMKM ke ASEAN dan ke negara lain.